14 ayat 26 mengatakan, tetapi Roh Allah penolong yang akan diutus Bapa atas namaku, Dia akan mengajak kalian segalanya dan mengingatkan kalian akan semua yang sudah kuberitakan kepadamu. Mari semua jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bangkit berdiri, kita buka ibadah penyegaran iman kita pada malam ini dengan sebuah lagu Roh Kudus Kau hadir di sini. Bukalah hati kami untuk mengerti firman-Mu dan menerima perintah. Semua barisan pelayan Tuhan dan jemaat yang berada di sini, kami serahkan dalam kuasa pimpinan-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah Tuhan ke atas kami, dan jadilah kehendak-Mu di tempat ini. Haleluya, amin. Masih dalam keadaan berdiri, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat
datang kepada pengkhotbah kita, Ibu Bini, dan juga pengurus persekutuan wanita Paroki Kota Kinabalu, Ibu Radia, dan rombongannya, dan semua sekali lagi sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab Engkau besar Tuhan, Engkau layak terima pujian dan sembah kami. Inilah hidup kami persembahkan kepada Yesus. Terimalah segala hormat dan pujian kami. Mari kita naikkan sekali lagi pujian. Sebab Kau besar, merasakan kasih Tuhan. Beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti
silakan duduk. Dan di sini saya akan bacakan satu petikan Alkitab yang saya ambil dari Yesaya 12 ayat 2 sampai 6 di bawah tajuk nyanyian syukur. Sungguh Allah itu penyelamatku, aku percaya kepadanya. Aku tidak takut sebab Ia menguatkan aku. Penyelamatku ialah Allah, baginya aku menyanyi. Seperti air sejuk menggembirakan orang dahaga, begitulah kamu akan bersukaria karena diselamatkan Allah. Akan tiba saatnya kamu berkata, bersyukurlah kepada Tuhan dan sembahlah Dia. Beritakanlah kepada bangsa-bangsa keagungan dan segala perbuatannya. Bernyanyilah bagi Tuhan, sebab Ia membuat banyak keajaiban. Biarlah seluruh dunia mendengar tentang perbuatannya. Bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, bernyanyilah dengan gembira. Allah Kudus Israel, sungguh mulia, Ia tinggal di tengah-tengah kami. Amin. Firman Tuhan. Amin. Mari kita terus memuji Tuhan dengan satu medley lagu pujian. Hatiku percaya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sekali lagi saya jemput semua saudara jemaat bersama-sama berdiri menyanyikan lagu ini. Tuhanlah Tuhan dan Mazmur.
Dalam segala keadaan hendaklah kalian bersyukur sebab Allah itu, yaitu Allah inginkan dari kalian sebagai orang yang hidup bersatu dalam Kristus Yesus. Mari sekali lagi kita naikkan lagu pujian ini, Gelora Sukacita. Mari kita menyanyi untuk Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, yaitu makanan rohani kita pada malam ini, mari kita persiapkan pribadi kita untuk menaikkan lagu ini. Sungguh Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus penuhi setiap kami yang berada di sini. Hallelujah.
Sudah tempat kita kepada Allah. Cuma Tuhan yang dikasih, mari kita sama-sama berdoa. Kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu, yang senantiasa memelihara kami, sehingga pada hari ini
kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami bersama-sama dalam kebaktian ini. Segala pujian dan syukur dan hormat hanya kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Kami menyerahkan masa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyertai di dalam kami menelaah akan firman Tuhan, di dalam kami belajar mengerti firman Tuhan, supaya kami dapat bertumbuh di dalam iman. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan kami hati, kerendahan hati untuk siap ditegur bagi melayani Engkau, bagi kemuliaan nama Engkau Tuhan. Ini doa kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat diminta untuk duduk. Terima kasih pada tim pujian yang begitu hebat sekali. Saya sangat bersuka cita untuk bernyanyi bersama-sama sehingga saya lupa saya batuk. Saya batuk sebenarnya. Tapi terpuji bagi Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita, terutamanya pada tim pujian. Bukan senang tahu menari-nari di sini. Kalau saya mungkin satu lagu sudah pingsan, susah. Walaupun pergerakan lagi, energi, masa. Terima kasih untuk semuanya itu. Saya minta semua beri tepukan kepada tim pujian. Kemudian baik, saya ingin memperkenalkan diri saya. Mungkin ada yang tidak kenal. Katakanlah kata cinta, orang bilang. Sudah kenal benci pula. Saya ingin memperkenalkan nama saya, Benny Esther Daniel. Saya sedang menuntut di STS. Budak sekolah. Saya mengambil Master Divinity 2. Ini tahun terakhir saya. Harap boleh habis tahun ini, sebab yang menentukan penamatan saya adalah tesis. Inilah yang bergumul untuk buat tesis. Jadi doakan saya di dalam pembelajaran saya. Saya sudah berkawin. Suami saya Pastor Ivan. Saya rasa dia sudah balik. Dia sudah pergi Alam Mesra. Ada latihan di sana. Jadi saya lupa, saya pernah praktik di sini. Tuh kan, saya pernah praktik di sini, tapi lupa tahun berapa. Sudah lama sudah. Waktu saya ambil diploma. Kami bersama-sama dengan suami di sini melayani, dan ya selepas tamat di STS, kami dihantar di Semenanjung melayani di sana selama 5 tahun. Dan tahun ini kami dipindahkan di Kota Kinabalu. Sebab itu saya ada di sini bersama-sama dengan kamu. Terima kasih untuk undangan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, seperti mana tema kita adalah wanita sebagai penolong. Kita tunggu slide itu, wanita sebagai penolong. Saya mendapat info dari Ibu Wina. Terima kasih Ibu karena memberikan informasi tentang ini. Wanita sebagai penolong. Kamu berikan tema penyegaran iman kamu, sempena penyegaran iman ini sebagai wanita sebagai penolong. Tapi kan ada lelaki saya nampak sini. Terima kasih ya sambutan kamu. Terima kasih atas sokongan kamu para kaum madam. Terima kasih banyak-banyak. Nah, apa itu penolong? Di dalam terjemahan bahasa Inggris, penolong adalah helper.
bukan slave, bukan kuli atau hamba abdi. Jadi maksudnya you have to live to do something, di mana kamu melakukan dengan kerendahan hati, dengan sukacita, tanpa paksaan, menurut kerelaan hati. Itulah maksudnya helper. Mari kita sama-sama membuka next slide. Kejadian 2 ayat 18. Membuka Alkitab di dalam Kejadian 2 ayat 18. Kejadian 2 ayat 18. Kita akan membacakan bersama-sama. Kejadian 2 ayat 18. Mungkin tidak cukup besar di slide. Kamu boleh lihat di handphone kamu sendiri. Kamu boleh kasih besar-besar itu tulisan kalau di handphone. It's up to you. Kejadian 2 ayat 18. Kita bacakan bersama-sama. 3, 2, 1. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kata penolong di dalam bahasa Ibrani adalah Ezer, yang memiliki kata nama. Kita lihat di situ penolong yang sepadan. Penolong sepadan adalah laki-laki dan wanita. Nah, kita bukan bercakap tentang isu gender di sini ataupun jenis status kedudukan, tetapi kita bercakap mengenai penciptaan laki-laki dan wanita. Kalau kita melihat konteks ayat ini, Tuhan maukan pasangan yang sepadan. Apa itu pasangan yang sepadan? Dalam Kejadian 2 ayat 19 hingga 20, di situ Allah menciptakan binatang. Dan Allah melihat itu tidak sepadan. Takkan kita mau kawin dengan anjing, burung, tidak kan? Tetapi Allah memilih pasangan yang sepadan, penolong yang sepadan. Maka itu manusia diciptakan, di mana juga mewakili sebagai umat manusia. Dalam Kejadian 2 ayat 23 kita boleh lihat di situ. Dalam kata Ibrani lelaki itu is, wanita adalah isa. Nah, ini menggambarkan bahwa penciptaan manusia yang pertama, lelaki yang pertama, dan juga wanita yang pertama, yaitu siapa? Adam dan Hawa. Nah, di dalam pelayanan ataupun keluarga ini, wanita diciptakan bukan untuk melayani lelaki, tetapi melayani bersama dengan lelaki. Ada beza itu. Bukan untuk melayani lelaki, tetapi melayani bersama dengan lelaki. The woman not created to serve the man, but to serve together with the man. Jadi Allah mengatakan Kejadian 2 ayat 18, tanpa penolong yang sepadan, keadaan manusia itu tidak baik. It's not good. The intention of God dalam penciptaan manusia untuk lelaki bagi menjadi pasangan yang sepadan supaya dapat melakukan tanggung jawab dalam pengetelayan terhadap ciptaan Tuhan. Jadi laki-laki dan wanita diciptakan untuk menatalayani ciptaan Tuhan. Apa yang penting di sini adalah bukan karena siapa yang diciptakan terlebih dahulu, atau pentingnya kita, saya penting, kamu tidak penting, tetapi saling melengkapi di antara satu dengan yang lain, saling menghormati di antara satu dengan yang lain, dan menguatkan di antara satu dengan yang lain. Kita perlukan di antara satu dengan yang lain.
supaya kekurangan saya dapat dilengkapi mana yang kuat. Nah, sama ada di dalam pelayanan ataupun di dalam keluarga, kita semua adalah sama-sama penting dan sama-sama berharga di mata Tuhan. Itu yang penting. Nah, mari kita melihat bagaimanakah peranan wanita sebagai penolong. Next slide. Poin yang pertama, bagaimana kita sebagai wanita, peranan sebagai wanita. Pertama, membantu wanita-wanita berbeban. Saya percaya semua orang di sini tidak ada yang tidak ada masalah. Semua ada masalah. Kamu percaya kalau saya katakan di luar sana ada burung? Ya pasti. Jadi semua kita ini ada masalah. Tidak ada yang tidak ada masalah. Tetapi apa yang perlu adalah kita sebagai orang percaya saling menguatkan di antara satu dengan yang lain, saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Karena Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita menyerahkan segala kekhawatiran kita, kelemahan kita, beban kita kepada siapa? Pada Yesus. Apa yang dikatakan di situ dalam ayat Matius 11 ayat 28, akan mendapat kelegaan, akan diberikan kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan senantiasa memberikan kelegaan kepada kita ketika kita datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Jangan lari pergi mana-mana, datang kepada Tuhan. Kalau ada masalah psikologi, datang kepada psikologi. Mereka lebih arif. Tapi kalau ada masalah kerohanian, datang kepada gembala. Mohon bimbingan. Hal yang kedua, membimbing wanita dalam pertumbuhan rohani. Nah, apa itu membimbing wanita dalam pertumbuhan kerohanian? Next slide. Membimbing wanita dalam pertumbuhan kerohanian. Oke, di dalam kita membimbing wanita, salah satu dasar kita adalah Alkitab. Kita perlu pemahaman Alkitab supaya kita mengerti lebih mendalami apa itu firman Tuhan. Kita juga perlu melakukan kebajikan dan sosial, aktiviti sosial. Karena mungkin apa yang saya lihat melalui pemerhatian saya, kebajikan aktiviti sosial masih kurang di dalam PCS. Ada banyak orang yang macam orang cacat, ibu tunggal, ada bapak tunggal, mereka sangat memerlukan. Anak-anak autistik, mereka sangat memerlukan di dalam pelayanan sebagai pegereja. Jadi kita belajar untuk berempati. Bukan hanya simpati, tetapi menempatkan diri di dalam situasi dan ada tindakan. Itulah empati. Nah, hal yang seterusnya, sifat apakah yang perlu ada sebagai wanita yang percaya? Nah, sifat apakah yang perlu ada sebagai wanita yang percaya? Saya tidak perlu berkhotbah, saya pasti kamu ada pendirian. Apakah sifat wanita orang-orang yang percaya? Mari kita melihat di dalam Galatia 5 ayat 22 hingga 23. Ini ayat sekolah minggu ini. Galatia 5 ayat 22 hingga 23.
Dikatakan di situ, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, di dalam Galatia mengajar kita bagaimana sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang Kristen yang sudah dimerdekakan untuk mengerjakan buah roh itu. Yaitu apa? Mengasihi sesama, bersukacita, memiliki kedamaian, kesabaran, murah hati, melakukan kebaikan, setia kepada suami, setia kepada keluarga, setia kepada pelayanan, dan setia kepada Tuhan. Jadi Galatia ini banyak mengajar kita. Saya tahu ada yang wanita kan sinonim dengan garam, selalu hilang sabar. Lebih garam daripada singa. Ya, tapi kaum suami, terimalah istrimu seadanya, dan ajarlah dia kalau perkara itu tidak baik, bukan meninggalkan dia, ajar dia, saling melengkapi. Tidak ada yang sempurna di sini, tetapi kita saling melengkapi. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Adakah yang sempurna? Tidak ada. Saya sendiri pun lupa tanggung jawab saya. Ada banyak tanggung jawab kita yang bekerja. Tanggung jawab kamu kepada majikan, sebagai ibu, anak, di dalam kamu mendidik. Besar tanggung jawab kita. Dan setiap kita ada kelemahan, ada kekuatan tersendiri. Dalam Efesus 4 ayat 2. Efesus 4 ayat 2. Mari kita membaca bersama-sama. Efesus 4 ayat 2. Sudah siap? Kita membaca bersama-sama kuat-kuat. Efesus 4 ayat 2. 3, 2, 1. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam Efesus ini Paulus menasihati supaya tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, apa sifat atau sikap yang seharusnya dimiliki oleh wanita-wanita yang percaya? Hal yang pertama, saling mendorong dalam melayani Tuhan. Encourage each other. Dalam Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, kata saling memperhatikan memiliki kata kerja di situ. Kata neoeo itu maksudnya mengamati, mengetahui, mempertimbangkan, memikirkan. Itu adalah maksudnya. Memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Nah, kalau kamu lihat di sini, saya tidak tahu ada tempat lain juga. Kebanyakan di dalam pelayanan wanita, kamu tengok average age, adakah ibu-ibu muda yang terlibat? Ada yang berkawin awal kan 20, di antara 20 30
seimbang saja. Ada wanita-wanita muda bersama-sama di dalam persekutuan. Puji Tuhan. Karena saya tidak tahu, mungkin kamu pernah bertanya, kenapa mereka tidak mau terlibat di dalam persekutuan? Apakah mereka rasa tidak layak untuk bersama-sama? Apakah mereka rasa tidak diperlukan ataupun tidak sesuai? Ataupun ya belum bersedia? Ataupun ada yang mengatakan kolot? Sedihlah kalau ada yang mengatakan kolot. Saudara, firman Tuhan tidak pernah kolot. Kasih Tuhan tidak pernah kolot. Dia senantiasa baru setiap pagi. Jadi bagaimana kita sebagai wanita, sebagai orang yang sudah dimerdekakan, mengajak mereka bersama-sama di dalam persekutuan. Ya mungkin mereka merasa malu. Bercobalah untuk ajak mereka. Saya tahu bukan senang, tapi bimbinglah mereka bersama-sama untuk bimbing. Karena apa yang dikatakan dalam 1 Korintus 12 ayat 12 hingga 31, bahwa ingatlah kita semua ini adalah penting di dalam membangun bersama sebagai tubuh Kristus. Hal yang kedua, next slide. Wanita yang peka, bukan pekah, bekah. Wanita yang peka. Sebagai wanita yang peka, kita harus melihat keadaan yang mengalami bencana, yang mengalami kesulitan. Baru-baru ini Turki ada pembunuhan. Saya melihat anak-anak yang begitu lama dalam timbunan bangunan, tapi masih hidup. Sangat sedih. Saya tengok itu video, itu YouTube sana kan, cuma menangis sudah saya. Kenapa begitu? Sangat sedih. Jadi bagaimana respon kita sebagai wanita? Apa yang kita boleh bantu terhadap orang-orang yang mengalami bencana ini? Jadi wanita itu harus peka terhadap keadaan yang memerlukan, terhadap bencana. Apa yang perlu kita bantu? Kita tanya pada diri kita, apa yang kita boleh bantu untuk mereka? Bukan saja kamu, tetapi ini adalah tanggung jawab saya juga. Kita bersama-sama untuk empati pada orang-orang yang tertindas menghadapi bencana. Jadi jadilah wanita yang peka. Dan sebagai pengistiharan, mari kita semua berdiri. Kita mau mengistiharkan janji kita kepada Tuhan. Kita mau membacakan ini sebagai renungan kita. Next slide. Nampak juga jelas? Kita baca bersama-sama dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan bahwa kita adalah wanita yang hebat. Kita adalah suami yang hebat. Kita adalah laki yang hebat. Kita adalah anak-anak Tuhan yang hebat. Mari kita sama-sama bacakan. 3, 2, 1. Wanita sebagai penolong itu adalah wanita yang hebat. Nilai martabat kita sebagai helper sangat berharga dan berharga di mata Tuhan. Wanita yang berjuang untuk Tuhan, keluarga dan masyarakat. Wahai wanita-wanita yang hebat, ingatlah untuk selalu memelihara iman supaya terus teguh di hadapan Tuhan.
senantiasa bersyukur dan saling mendorong, menguatkan, menginspirasikan, dan saling mendoakan di antara satu dengan yang lain. Kami percaya ada ramai lagi wanita-wanita yang perlu dilayani untuk membangun bersama-sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya menjemput tim pemusik. Mari kita renungkan lagu ini, lagu pujian. Tuhanku mau menyenangkan hatimu. Kita serahkan hidup kita untuk selalu menyenangkan Tuhan. Bukan menyenangkan diri sendiri, bukan menyenangkan siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Terima kasih karena Engkau menegur kami untuk saling menghormati, saling melengkapi di antara satu dengan yang lain, saling mendorong sebagai umat Kristen, sebagai umat Allah. Kiranya Tuhan yang membentuk kami untuk terus setia di hadapan Engkau Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk selalu
lebih dekat di hadapan Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya yang memberi kami kekuatan. Sesungguhnya semuanya tidak mudah, tapi kami percaya berkat pertolongan yang senantiasa membimbing kami, membentuk kami untuk menjadi manusia yang teguh di hadapan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, pada malam ini, di kesempatan ini, Engkau yang senantiasa menjaga, memelihara kami. Kalau kami ada di tempat ini, itu karena atas kasih karunia-Mu pada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu baik. Terima kasih. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Terima kasih atas perhatian. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Ajar kami Bapa, supaya bukan hanya uang ataupun harta yang kami persembahkan, tetapi seluruh kehidupan kami, tubuh dan jiwa kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengajarkan kami sebuah doa yang sangat indah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam bagian terakhir, sekali lagi saya mengucapkan berbanyak terima kasih kepada barisan pelayan kita pada malam ini, terutamanya sekali lagi pembawa firman kita, Majelis BI, dan pembawa doa kita sebentar tadi, Pastor Somia, barisan penari Rupana, barisan penyusi, barisan redaksi. Terima kasih pelayanan Anda semua. Semoga kalian terus menjadi wanita yang hebat. Amin. Oke, dan terima kasih kehadiran terlalu hebat sampai dia jatuh. Terima kasih kehadiran semua jemaat yang berada di sini malam ini. Tuhan Yesus memberkati dan sapa bapak-bapak dan Tuhan. Oke, kita sudah dikenyangkan dengan firman Tuhan yang kita dengar sebentar tadi. Kita sudah dikuatkan dengan doa daripada pastor, pimpinan Pastor Somia. Dan saya ingin percaya kita masih ada kekuatan untuk terus berdiri dan menyanyi. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. Lagu penutup kita pada malam ini sebelum kita masuk dalam doa berkat. Dan siang mau semua jemaat penyanyi dan sukacita, sebab kita sudah terima makanan rohani kita yang sangat menyenangkan. Amin. Menyenangkan dan menyenangkan. Dan mari semasa kita menyanyi lagu ini kita bersama-sama. Ada orang yang berada di depan, kiri kanan.
Dan sekarang saya menjemput Gembala Irwin untuk membawa kita dalam doa berkat. Oke, mari kita mengakhiri ibadah penyerahan iman ini dengan doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Hanya Engkau yang layak ditinggikan, diagungkan di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah berada dan menerima pujian sembah kami kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu di dalam ibadah ini. Engkau bukan hanya memberikan kami makanan secara rohani, tapi Tuhan juga sudah memberikan sukacita dan damai sejahtera ada di tengah-tengah kami lewat daripada ibadah ini. Kami percaya bahwa ini bukan akhir daripada kebersamaan kami, tapi suatu titik permulaan untuk kami terus-menerus rindu, haus akan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menyertai ibadah ini. Ada damai, sukacita terjalin di antara kami di tempat ini karena Engkau adalah dasar dan sumbernya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan beredar dari tempat ini. Biarkan kasih Tuhan terus mengalir di setiap pribadi agar kami terus dapat merasakan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, marilah kita pulang dengan membawa berkat Allah kita. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh